Halo semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 5 chakra, ada action, ada cornucopia. Oke. Oke, ada seseorang yang akan datang kepada kamu untuk mengungkapkan sesuatu, untuk ngomongin sesuatu. Yang tadinya seseorang itu tidak memiliki sebuah keberanian untuk ngomong sesuatu ke kamu, karena di sini ada cakra kelima yang aktif, cakra tentang komunikasi, di mana akan ada komunikasi yang membaik dalam hidup kamu. Ya, mungkin tadinya ada yang blok komunikasi. Ya, tapi dalam waktu dekat seseorang akan kembali membuka komunikasi, membuka blognya, dan akan ngomong sesuatu, ngungkapin unek-uneknya kepada kamu. Atau sebaliknya, tadinya kamu sempat ngeblok seseorang, ya, nutup komunikasi dari seseorang, tapi karena cakra kelima kamu aktif, yang dimana ada keberanian, rasa kepercayaan diri untuk mengungkapkan isi hati, berani untuk mengekspresikan, berani untuk berkata benar, ya. Maka di sini kamu akan membuka blogger dan ngomong ke seseorang. Atau tadinya kamu adalah seseorang karyawan, pekerja yang iya-iya aja. Padahal mungkin selama ini kamu nggak suka dengan sebuah peraturan, ya, nggak suka dengan perintah yang salah. Tapi karena cakra kelima kamu di sini aktif, jadi kamu berani untuk mengekspresikan kebenaran, ya, berani untuk protes, berani untuk ngomong. Atau ada seseorang yang ingin mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Jadi tentang adanya sebuah komunikasi yang membaik. Tapi jika beberapa dari kalian sedang mengalami disfungsi cakra kelima, mungkin beberapa dari kalian ada yang mengalami gangguan tenggorokan, mulut, ya. Mungkin ada yang sakit tenggorokan, radang, batuk, pilek. Ya, ketika cakra ini disfungsi, suaranya agak serak gitu ya. Atau di sini ada sakit-sakit di area mulut. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin kamu harus bisa selain obat-obat yang obat beli gitu ya, atau obat di dokter, kamu juga kalau bisa menyeimbangkan atau menselaraskan cakra kelima kamu dengan bermeditasi. Oke. Oke. Di sini kamu yang tadinya sempat masih menunda pergerakan kamu, ya, kayak masih bimbang untuk mengambil sebuah keputusan mana nih, keputusan yang baik, masih nimbang-nimbang, masih berusaha untuk mencari. Tapi di sini semesta mengatakan kamu harus sudah waktunya melakukan sebuah action atau pergerakan. Ya, oke, kita tak boleh untuk mengambil
sebuah keputusan dalam keadaan tergesa-gesa, tapi juga tidak bisa untuk membuang-buang waktu, ya, menunda-nunda pergerakan kayak gitu. Karena saat ini kayak diminta untuk saatnya melakukan pergerakan. Oke. Ini tentang sebuah tumpah ruah. Jadi apa yang selama ini dirahasiakan oleh seseorang, kamu akan mengetahui banyak sekali informasi-informasi yang datang kepada kamu. Atau kamu di sini yang tadinya ingin tahu sesuatu hal, ya, ingin kepo sesuatu hal, ingin cari sebuah informasi, tapi sampai detik ini kamu belum menemukan sebuah informasi. Nah, dalam waktu dekat kamu akan mengetahui semua hal yang tersembunyi, rahasia dari seseorang. Mungkin selama ini kamu curiga nih terhadap seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Kamu selalu cari tahu, tapi sampai detik ini belum ketemu. Lah, di sini karena energi ini adalah sesuatu yang tumpah ruah di sini ya. Jadi kamu akan mendapatkan semua informasi yang ingin kamu ketahui. Ya, semua hal yang kamu cari tahu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada message. Ada imprisonment. Mature woman. Community. Oke. Energi untuk hari ini. Wow, beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan sebuah kabar tak terduga, atau kamu akan mengetahui sebuah rahasia ya. Ada sebuah rahasia yang akan terbongkar dan kamu mengetahui rahasia tersebut. Ya, atau di sini ada sebuah kabar yang mengejutkan ya, tapi semoga kabarnya bagus ya. Di sini ini bisa jadi kabar baik atau kabar kurang baik ya, tapi kita berdoa semoga kabarnya itu selalu kabar baik yang menyenangkan. Jadi ada kabar yang membuat kamu sangat kaget dan terkejut, kabar yang tidak kamu duga sebelumnya, kabar yang tidak kamu sangka-sangka sebelumnya ya. Ada seseorang yang mungkin suka on off atau datang dan pergi dalam hidup kamu. Seseorang di sini memang begitu cinta sama kamu, begitu sayang sama kamu, tapi seseorang ini tidak siap untuk berkomitmen sama kamu. Dia merasa komitmen adalah sebuah beban untuk dia. Ya, dia nggak merasa ini sangat berat buat dia sehingga dia on off ke kamu untuk menghindari kamu meminta sebuah kepastian. Oke. Ada seseorang yang masih memantau kamu, ada seseorang yang masih mencari tahu kabar tentang kamu. Dia adalah seseorang yang udah putus hubungan sama kamu, alias mantan kamu. Ada mantan kamu yang selalu mencari informasi tentang kamu. Tapi bisa jadi di sini, kalau ini kamu laki-laki, ya kamu yang nonton laki-laki, ada seorang mantan kamu, ya perempuan yang masih mantau kamu. Ya, tapi kalau kamu perempuan di sini, mungkin ada mantan pasangan kamu yang saat ini tuh kayak mantau kamu, ngawasin kamu, cari-cari tahu kamu, kepoin kamu. Ya, padahal dia dengan mantan kamu tuh udah putus. Tapi kayak masih dia dengan pasangan kamu tuh udah putus karena dia kan mantan pasangan kamu. Ya, jadi kalau kamu perempuan ada mantan pasangan kamu, ya, mantannya pacar kamu, mantannya suami kamu kayak gitu ya, yang masih ngawasin atau memantau gerak-geri kalian berdua ya. Ada yang akan melakukan sebuah acara ya, atau pertemuan, perkumpulan ya, ada semangat, ada situasi yang menggebu-gebu ya, ada pertemuan-pertemuan, entah itu dengan keluarga, entah itu pertemuan dengan pasangan, ya, pertemuan dengan teman. Energi untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini.
Oke, robbery, commitment, give, perseverance, hesitation, endorsement. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada seseorang yang begitu sangat kamu cintai, tapi ternyata seseorang ini sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Di belakang kamu, dia melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, tapi kamu akan mengetahui apa yang selama ini dia sembunyikan di belakang kamu. Ya, ini adalah tentang seseorang yang sangat-sangat kamu cintai. Ya, dia adalah pasangan kamu. Kalau saat ini kamu punya pasangan dan kamu merasa ada gerik-gerik mencurigakan, tapi selama ini kamu nggak tahu apa yang dia sembunyikan dari kamu, ya, kamu akan mengetahui sesuatu rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Entah itu tentang keuangan, entah itu misalkan orang ketiga, entah itu tentang keluarganya, entah itu tentang apapun itu yang sempat dia sembunyikan dari kamu. Ya, tapi di sini kamu akan mengetahuinya. Oke. Ini sama dengan yang tadi, ada seseorang yang kayaknya berubah. Awalnya itu dia care sama kamu, awalnya dia perhatian sama kamu, selalu ada buat kamu. Tiba-tiba kok dia narik diri ya, tiba-tiba dia kok on off, nggak seperti dulu-dulu. Ya, seseorang ini sebenarnya cinta sama kamu, tapi seseorang ini merasa sebuah komitmen itu adalah sesuatu yang berat. Ya, seseorang itu kayak nggak bisa untuk serius, belum siap untuk komitmen. Makanya dia itu on off itu atau berubah itu karena menghindari keinginan kamu untuk meminta sebuah kepastian. Ya, bagi dia kepastian itu adalah sebuah penjara. Ya, komitmen itu adalah sesuatu yang mengekang. Oke, hati-hati jika kamu memiliki seseorang, entah itu orang masa lalu, entah itu pasangan kamu, entah itu temen lama kamu, atau seseorang yang ngasih sesuatu sama kamu. Ini nyambung sama yang ini. Jadi ada seseorang yang ngasih sesuatu sama kamu, makanan, minuman, atau sebuah barang yang dikasihkan ke kamu. Padahal awalnya itu seseorang itu menghindar, awalnya itu seseorang itu nggak pernah komunikasi. Lah tiba-tiba ya ngasih sesuatu sama kamu, ternyata itu kayak sogokan gitu. Berarti ini sama kayak ini, sogokan gitu ya, yang dimana kayak misalkan ada teman kamu yang tiba-tiba baik sama kamu, beliin kamu sesuatu, ngasih kamu sesuatu, ngirimin kamu sesuatu. Ya, padahal dia nggak pernah seperti itu. Ternyata ujung-ujungnya besoknya kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kayak apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Karena dia mungkin ingin cari tahu tentang kamu. Atau dia sebenarnya ada keinginan untuk pinjam uang. Makanya baik-baikin kamu dulu biar kamu nggak enakan. Ya. Di sini ada juga mungkin pasangan kamu. Untuk menutupi sesuatu yang dia sembunyikan selama ini dari kamu. Ya, dia kayak beliin kamu sesuatu. Ya, perhatian sama kamu. Pokoknya berbeda banget gitu, aneh banget. Ya, tapi kamu tetap curiga sehingga akan ada sebuah rahasia yang terbongkar. Ya, terus ada juga hati-hati. Ada teman kamu atau siapa kamu yang sebenarnya iri sama kamu. Ya, dia biasanya kayak selalu menghindar karena rasa irinya terhadap kamu. Tapi tiba-tiba dia baikin kamu, ngasih makanan, ngasih sesuatu sama kamu. Waspada dan hati-hati. Kita nggak tahu isi dalam makanan tersebut, isi dalam minuman tersebut, atau sesuatu yang dikasih itu kayak nggak ada sesuatunya gitu ya. Takutnya kan ada sesuatunya, kita kan nggak tahu. Jadi harap hati-hati dan waspada, mawas diri. Kalau mau makan sesuatu dari orang lain, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke. Oke, ada yang lagi pusing, lagi bingung, lagi bimbang, lagi gelisah, khawatir tentang sebuah kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Tapi sebuah
pikiran ini seharusnya kamu nggak bisa untuk terjebak dalam pikiran sehingga kamu kayak stuck. Ya, ada masalah atau hamba pun apapun yang ada di dalam hidup kamu saat ini diminta untuk tekun untuk menghadapinya atau diminta untuk melakukan sebuah pergerakan. Nggak bisa dengan pikiran kamu, overthinking kamu kayak stuck, nggak ngelakuin apapun. Takut mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu salah. Oke, kamu mengambil keputusan dalam keadaan yang tenang, tapi tidak juga untuk menunda-nunda melakukan pergerakan. Jadi inilah waktunya untuk melakukan pergerakan. Jangan hanya dipikirkan aja. Ketika kamu menginginkan sebuah hal, mimpi atau apa, wujudkan. Sudah saatnya kamu melakukan pergerakan. Atau di sini kamu punya masalah, sampai kapan kamu akan menghindar dari masalah tersebut? Ini waktunya yang tepat untuk kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu. Oke. Ya, ini sama ya, kayak masih bimbang untuk mengambil keputusan, tapi diharapkan untuk melakukan sebuah pergerakan yang baru. Jadi ada yang lagi kayak bingung, bimbang harus ngapain ya, putus atau bertahan, atau aku harus memilih ini atau itu, aku harus bagaimana. Lah di sini tuh sudah saatnya kamu melakukan pergerakan, karena kamu nggak bisa lagi untuk menunda-nunda pergerakan kamu. Ya, inilah waktunya yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada berita baik, kabar yang menyenangkan. Semoga kabar yang tak terduga itu yang membuat kamu kaget, yang membuat kamu tercengang, ya, yang nggak kamu duga-duga sebelumnya. Semoga itu adalah sebuah kabar baik ya, karena di sini kayak terkonfirmasi akan ada berita baik, kabar yang menyenangkan. Mungkin kamu nggak menyangka-nyangka mendapatkan sesuatu, tapi kamu mendapatkan kabar, kamu akan mendapatkan sesuatu, ya. Atau di sini yang tadinya ada komunikasi yang kurang baik, ya, tidak kamu duga sebelumnya, tiba-tiba seseorang membuka blokirannya dan berkomunikasi sama kamu. Atau di sini ada seseorang yang mengungkapkan isi hatinya dan itu adalah sebuah omongan yang menyenangkan buat kamu, kabar yang membahagiakan buat kamu, ya, berita baik buat kamu. Pokoknya ada sebuah berita yang tak terduga tapi ternyata terkonfirmasi adalah berita baik dan berita menyenangkan yang akan kamu dapatkan. Oke. Ya, akan ada hal-hal yang membuat kamu bahagia, bisa bercanda, ya, tertawa. Di sini mungkin itu ya, kamu mendapatkan sebuah kabar, ya, akan ada sebuah masalah yang terselesaikan di sini, ya, atau kamu akan mendapatkan sesuatu dari seseorang, ya, yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu tertawa, atau ada perkumpulan dengan tim, ya, dengan klub, dengan keluarga, terus di situ bercanda, tertawa, ya, atau kamu bertemu dengan pasangan kamu. Di sini akan ada sebuah situasi di mana kamu bercanda sama pasangan kamu, tertawa tanpa batas, ya, nonton sebuah film, terus bercanda-canda, pergi ke suatu tempat sambil bercanda-canda. Oke. Oh, tapi hati-hati untuk kalian yang mungkin ada yang kurang sehat atau tidak enak badan, terutama kalau kamu disfungsi cakra kelima. Mungkin ada yang flu, ya, batuk, pilek, radang, ya, atau di sini tenggorokannya tiba-tiba nyeri, gitu ya. Jadi bawaannya meriang, demam, ya. Mungkin kamu bisa meluangkan waktu untuk beristirahat. Jangan lupa minum vitamin. Kalau memang kamu udah merasa ada ketidakseimbangan dalam tubuh kamu, jangan dibiarkan. Entah itu kamu meluangkan waktu istirahat yang cukup,
atau kamu meluangkan untuk minum obat dulu. Jangan kalau udah merasa nggak enak badan, tubuhnya diforsir kerja-kerja terus atau ngelakuin aktivitas tertentu. Nggak bisa seperti itu. Kalau udah ngedrop, siapa yang rugi? Ya. Ada beberapa dari kalian yang berencana untuk refreshing ke puncak, ya, atau ada yang berencana untuk traveling, mungkin kumpul-kumpul membahas rencana untuk berpergian, ya, atau kamu ada rencana untuk meluangkan waktu berpergian karena suntuk, ya, mau refreshing, pergi ke puncak, pergi ke tempat yang sejuk, jalan-jalan, berwisata, ya, mungkin ada pengumuman juga, oh ini mau di akhir bulan aja mau berpergian gini, atau di bulan ini kita akan melakukan begini, udah ada pemberitahuannya akan berpergian gitu, atau kamunya yang punya rencana terus ngeliatin ya harga-harga hotel lah, atau harga-harga di tempat kunjungannya berapa gitu, atau melihat destinasi-destinasi wisata yang indah, ya. Ada yang berinteraksi dengan anak di sini. Mungkin hari ini ada yang akan berpergian sama anak atau main-main sama anak. Atau kalau yang nggak punya anak, mungkin kamu kayak di jalan ketemu anak, ih lucunya gitu, kamu goda-goda gitu ya. Atau di sini apapun itu ya. Atau kamu itu memiliki pasangan yang sangat childish banget, yang masih kekanak-kanakan, yang bikin kamu pusing. Oke, kita akan nyari 3 pesan dari semesta ya. 3 pesan dari semesta. 3 pesan dari semesta untuk kamu. Tiga pesan dari semesta untuk kamu. Yang pertama, wow, keberlimpahan ya. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur. Yakin bahwa diri ini pantas mendapatkan yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impian kamu. Ya. Di sini sebenarnya akan ada rezeki melimpah. Ya, akan ada yang datang ke dalam hidup kamu tumpah ruah. Ya. Namun di sini layakkan diri kita dulu untuk bisa menerima itu semua. Jadi ada keberlimpahan dari semesta, energi tumpah ruah yang datang buat semesta. Ya, kebahagiaan yang berturut-turut, rezeki yang datang berlimpah banget, itu bisa kamu dapatkan, tapi diminta pesannya layakkan dulu ya diri kamu untuk menerima semua ini dengan cara kamu harus ikhlas hati ya. Ikhlas hati di sini menerima semua kenyataan yang ada. Hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa amarah, maafkan apa yang sudah menyakiti kamu ya. Ikhlas untuk menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang memang terbaik untuk hidup kita. Meskipun mungkin ada proses yang sangat menyakitkan. Contohnya, misal kita ditinggalkan oleh seseorang. Ikhlaskan apa yang udah pergi. Percaya bahwa itu adalah jalan terbaik dari Tuhan. Bahwa semesta akan mempertemukan kamu dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin akan didatangkan seseorang yang terbaik, yang akan memberikan kasih sayang tumpah ruah kepada kamu. Tapi layakkan diri kamu dengan cara maafkan semua yang udah terjadi ya, maafkan dia yang udah pergi. Terima kenyataan bahwa memang dia bukan yang terbaik. Lah, ketika kamu ikhlas, disitulah semesta merasa bahwa kamu sudah layak untuk menerima seseorang yang terbaik hadir. Itu misalkan tentang seseorang. Bisa jadi tentang keuangan. Misal kamu sempat mengalami kerugian, kegagalan dalam keuangan, keterpurukan dalam keuangan. Ikhlaskan untuk menerima kenyataan itu ya. Jangan terlalu membebani pikiran kita, jangan-jangan ditutup orang, ternyata aku disenggol ini, disenggol itu. Jangan bebankan pikiran kita kepada sesuatu yang berat-berat. Tapi ya, rubahlah cara berpikir kamu dengan merasa ikhlas. Oke,
Mungkin ini yang terjadi akibat pasang surut keuangan. Gak ada setiap orang itu bahagia terus, berlimpah terus. Mungkin ini ada situasi di mana aku harus diuji kesabarannya. Tapi aku yakin di balik itu semua pasti akan ada sesuatu yang indah. Jadi ikhlas menerimanya. Sekalipun memang benar nih ada seseorang yang nutup gitu. Ya kamu ikhlaskan aja. Oh mungkin ya kenapa ini semua bisa terjadi? Oh mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada aku. Mungkin ini adalah sebuah situasi di mana Tuhan juga ingin melihat seberapa besar kesabaranku dan sebagainya, ya. Jadi kayak diambil sisi positifnya dan diterima, ya, menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Maafkan apa yang menyakitkan. Disitulah semesta akan menilai kamu bahwa kamu itu sudah layak, ya. Dan ketika kamu sudah layak, lah keberlimpahan akan datang untuk kamu. Rezeki tak terduga yang datang bertubi-tubi, ya, sehingga kamu diharapkan untuk jangan lupa bersyukur setelah kamu mendapatkan keberlimpahan itu, mendapatkan sesuatu yang terbaik hingga kamu akhirnya berkata, wah ternyata kenapa nggak dari dulu aku melepaskan orang yang toksik atau kurang baik, sehingga aku disayangi secara ugal-ugalan sama seseorang seperti ini gitu. Keuangan juga seperti itu. Wah kenapa nggak dari dulu aku harus ikhlas seperti ini hingga aku ya ampun gitu. Ya Tuhan, terima kasih banyak gitu. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang udah kamu dapatkan nantinya, ya. Jadi ikhlaskan apa yang terjadi hingga kamu mendapatkan sesuatu hal, dan ya nggak lupa-lupa untuk bersyukur. Oke. Berani berkata tidak. Ini juga bisa jadi tentang cakra kelima kamu, tentang komunikasi. Ya, mungkin selama ini kamu selalu memendam, ya, selalu menahan. Ketika kamu merasa tertekan, ketika kamu merasa nggak suka, kamu diam aja. Lah di sini semesta ngomong, miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurut kamu hanya menghabiskan waktu kamu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu. Menjaga jarak tanpa membenci. Ada situasi di mana kamu itu berada di sebuah lingkungan yang toksik, yang dimana ketika kamu berada di situ kamu rugi, entah rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, ya. Tapi kamu tidak pernah dihargai akan semua hal tersebut. Sehingga di sini kalau kamu diajakin lagi untuk kumpul-kumpul yang akan menghabiskan uang kamu, untuk kumpul-kumpul yang merugikan kamu, untuk melakukan sesuatu hal yang hanya rugi di diri kamu sendiri, berani bilang enggak. Ya, berani untuk menolak, jangan gak enakan. Kalau kamu rasa sesuatu itu membebani diri kamu, kalau kamu merasa ada sesuatu yang bikin kamu rugi, berani tidak, berani untuk menghindar. Gak perlu kamu membenci seseorang itu, tapi cukup menghindari seseorang itu untuk mencintai diri kamu. Ya, misalkan diajak pergi, diajak keluar sama teman, tapi dia yang ngajak, kamu yang ngeluarin duit, kamu yang selalu traktir kalau ketemu, itu kan rugi buat kamu. Lama-lama ada keuangan kamu yang gak stabil. Kalau kamu gak enakan seperti itu terus, malah jadi kebiasaan ke depannya. Jadi berani bilang tidak, berani untuk menolak ajakan kalau sesuatu hal tersebut adalah sesuatu yang hanya akan ngerugiin kamu. Kehidupan lampau. Kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampau, ya. Mungkin ada situasi di mana ada yang lagi melakukan pembayaran karma, penyelesaian karma. Entah itu karma dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Karma itu nggak harus karma buruk, ya, bisa jadi karma baik, ya. Mungkin kamu dulu pernah nolong orang, lah saat ini kamu mengalami kesulitan, tiba-tiba ada seseorang yang menolong kamu. Itu sebuah karma baik, ya, dimana apa yang kita lakukan di masa lalu akan terjadi atau akan terbayar di masa ini, ya. Atau di sini ada yang penuntasan sebuah karma, karmic relationship, ya. Jadi ada kehidupan masa lampau yang percaya reinkarnasi, di mana kamu dipertemukan dengan seseorang untuk penyelesaian karma. Mungkin di kehidupan sebelumnya kamu dengan seseorang itu belum selesai, ya, masalahnya belum selesai, cinta-cintanya dipertemukan di situasi yang saat ini, situasi
percintaan yang sangat berat banget. Ya, dimana di sini tuh kayak harus ada penyelesaian dari semua itu. Ya, ada penuntasan di sini. Jadi ketika ada hal-hal lebih baik yang terjadi dalam hidup kamu, mungkin itu adalah proses pembayaran dari apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin. Ya, nolong orang, membantu orang, bersedekah dan sebagainya. Tapi jika mungkin ada karma yang kurang baik, mungkin ada yang kamu diomongin orang atau dihina orang atau diapain, mungkin tanpa kita sadar kita sempat menyakiti sesuatu. Ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.